welcome back to my channel, Wahyu Arif. And today we are going to learn about articles. Okay everyone, hari ini kita akan belajar tentang artikel. Ada 3 artikel. Yang pertama the, lalu a, dan n. Apa ya fungsi dari the, a, dan n? Oke everyone, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe. Let's get started everyone. Ya, oke, yang pertama itu penggunaan dari the. Oke, ini disebut dengan definite article. Oke, apa gunanya the? Yang pertama untuk benda atau hal tertentu. Atau benda atau hal tertentu yang spesifik. Contohnya, please give me the hammer. Tolong berikan aku palu itu. Jadi palunya yang itu yang sudah tertentu. Atau gini, please give me the red hammer. Udah pasti palu yang merah itu. Udah spesifik kan? Atau the blue one is too small. Please give me the nail. Tolong ambilkan aku atau berikan aku paku. Pakunya yang itu yang udah ditunjuk ya. Tapi the ini kelas tidak bisa digunakan untuk 3 hal. Yang pertama itu untuk languages and nationalities. Untuk bahasa dan nama negara. Contohnya I studied the French. Ini adalah salah. Karena French itu adalah bahasa Prancis, jadi bahasa tidak boleh menggunakan the. Jadi yang benar adalah I studied French. Yang kedua yang tidak boleh menggunakan the itu adalah sport and academic subjects. Nama olahraga atau nama mata pelajaran yang ada di sekolah. Contohnya I like to play the baseball. Ini salah atau incorrect. Yang benarnya atau yang correctnya adalah I like to play baseball tanpa the. Yang ketiga itu adalah abstract ideas, ide yang tidak nampak ya. Contohnya dinner makan malam. Jadi let's go out for the dinner tonight. Yang benarnya adalah let's go out for dinner tonight. Jadi itulah penggunaan dari the. Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang spesifik. Selanjutnya adalah indefinite article. Indefinite article ini ada 2, ada a dan n. A dan n artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. E dan n ini artinya sebuah, seekor, seorang, atau se. Jadi arti e dan n ini adalah sebuah, seorang, atau seekor, atau se. Contohnya sebuah. A book, sebuah buku. Seorang, a man, seorang laki-laki. Contoh dari seekor, a cat, seekor kucing. Atau misalnya semangkok, a bowl. Segelas, a glass. Sepiring, a plate. Dan lain-lain. Jadi e dan n ini hanya khusus digunakan untuk singular noun, yang bendanya singular, yang tunggal, yang satu benda. Apa ya beda penggunaan dari e dengan n? E ini digunakan untuk yang awalan katanya, awalan kata bendanya huruf mati atau huruf konsonan. Dan n itu adalah untuk awalan kata benda yang hurufnya hidup. Huruf hidup atau vowel. Huruf hidup itu adalah a, i, u, e, o. Kalau awalan kata bendanya a, i, u, e, o, maka wajib menggunakan n. Contohnya untuk yang e. A banana. Huruf awalnya b kan? Huruf mati, jadi e. A man. Huruf m. Huruf mati. A monkey. Contoh penggunaan an apple. Huruf awalnya a kan?
an orange. Huruf awalnya O. An N, awalnya A. An elephant, awalannya E. An egg, awalannya E. Tapi kelas, jangan sampai salah ya. Oke, ada beberapa kata atau kata benda yang bunyinya itu konsonan atau vowel. Oke, jadi ada juga kata benda yang bunyinya itu seperti huruf hidup atau huruf mati. Contohnya hour, a. Ini hour. Ini bukan kita baca hour tapi a. Jadi awalnya huruf vokal hour, maka jadi kita gunakan n. An hour. Oke, bukan a hour tapi an hour. Oke, contohnya LCD display. L, huruf awalnya E, bukan L tapi E. LCD display. Jadi an LCD display. A university. U itu awalnya huruf Y. University. Bukan university tapi U. University. Jadi a university. URL. A URL. Ya, jadi kelas tidak hanya huruf awalnya saja yang konsonan atau vowel untuk E dengan N, tapi bunyinya juga. Kalau bunyinya huruf vokal, jadi harus menggunakan N. Oke, everyone, did you get it? Oke, kalau sudah mengerti, kita kerjakan latihannya. Exercise for number 1. Oke, fill in the correct article A, N, or the. Number 1, my father work as. Ya, jawabannya adalah N. An engineer. Oke, ayah saya bekerja sebagai seorang mekanik. Oke, seorang jadinya kan. Number 2, I prefer to choose. Ini bendanya tertentu ya. Jadi the blue t-shirt. Ya, kaos yang biru itu. Jadi the blue t-shirt rather than daripada the red one yang merah. Jadi bendanya sudah tertentu. Oke, nomor 3. My mother has. Apa jawabannya? Ya, benar. A terrible headache. Karena T, terrible headache. Oke, jadi E. Number 4. Can you buy me pair of shoes? Sepasang sepatu. Ya, benar. Jawabannya adalah E. A pair of shoes. Se. Jadi itu artinya bisa se. A pair of shoes. Sepasang sepatu. Nomor 5. Is she, apakah dia American? Orang Amerika? Is she an American? Oke, jadi seorang kan? Seorang. Apakah dia seorang warga negara Amerika? Oke, number 6. Who is? Ya, the owner of this book. Jawabannya adalah the. Siapa pemilik buku ini? Number 7. I saw a very beautiful creature. Okay, number 8. Cindy memiliki, ya, jawabannya a new friend. Seorang teman baru. Okay. Number 9. I know problem between you and him. I know the problem. Okay, karena masalahnya udah tertentu. I know the problem between you and him. Saya tahu masalah antara kamu dan dia. Number 10. We need to be at the airport in an hour. Dalam 1 jam. We need to be at the airport in an hour. Kita harus tiba di bandara 1 jam sebelumnya ya. Ya, oke, everyone. I think that's all for today. Thank you